Rusia kembali meluncurkan rudal Iskandernya ke wilayah Ukraina. Serangan itu membuat Ukraina kehilangan lebih dari 100 tentara, termasuk yang dibayar dalam satu waktu. Dalam video yang beredar pada Minggu 3 April 2022, terlihat monitor senjata Iskander mampu menghancurkan dalam satu kali serangan. Dari serangan ini, lebih dari 100 tentara Ukraina dan tentara bayaran barat tewas. Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis beberapa perkembangan serangan di Ukraina. Salah satunya, Angkatan Bersenjata Rusia menonaktifkan lapangan terbang militer Mirgorod di wilayah Poltava. Bahkan mereka juga menghancurkan beberapa helikopter tempur Ukraina dan sebuah pesawat yang ditemukan di tempat parkir yang disamarkan. Kemudian pada Sabtu 2 April 2022 pagi waktu setempat, Rusia juga membombardir kilang minyak utama Ukraina. Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenkov. Kilang yang berada di Kremenchuk tersebut diledakkan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Dikatakan Igor, militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Hal itu dilakukan dalam upaya balas dendam karena helikopter Ukraina beberapa waktu lalu juga meledakkan depot bahan bakar Rusia. Beberapa waktu lalu, Ukraina menyebut jika pasukan Rusia telah membunuh ratusan warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Namun, tuduhan itu langsung dibantah oleh Rusia. Rusia menyebut jika foto dan rekaman jasad warga Bucha merupakan tindakan provokasi yang dilakukan oleh Kiev. Bantahan itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dikatakannya jika foto maupun video yang diunggah oleh rezim Kiev merupakan bentuk provokasi yang ditujukan kepada Rusia. Moskow kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang guna membahas apa yang disebutnya sebagai provokasi oleh kaum radikal Ukraina di Bucha. Sebelumnya diberitakan Jaksa Agung Ukraina mengatakan 410 mayat warga sipil telah ditemukan di daerah-daerah di mana Rusia menarik diri dari wilayah Kiev. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida di negaranya. Ada yang menyebut jika pasukan Rusia sengaja membunuh warga sipil selama sebulan pendudukan di kotanya. Wali kota Bucha Anatoly Fedoruk mengatakan jika tangan mayat warganya disebut diikat dengan kain putih. Anatoly menyebut jika tindakan itu dilakukan oleh pejuang Chechnya yang membantu Rusia menggempur Ukraina. Tak hanya diikat, ada salah satu mayat yang mulutnya juga ditembak. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, kemudian menyerukan penyelidikan independen terkait peristiwa tersebut. Warga sipil Ukraina dikabarkan melakukan perlawanan balik terhadap tentara Rusia dengan meracuni makanannya. Warga yang berada di Izum, dekat Kharkiv, memanggang kue dan melumurinya dengan racun. 2 tentara Rusia dikabarkan tewas dalam kejadian tersebut. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina kepada The Mirror pada Minggu 3 April 2022. Penduduk sipil saat itu memanggang kue untuk Divisi 3 Rusia Motor Rifle, namun mereka memberikan racun di atas kue dan alkohol yang dikonsumsi tentara Rusia. Akibatnya sebanyak 500 tentara dari Divisi Motor Rifle 3 dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol berat. Sementara 2 tentara tewas dan 28 lainnya dirawat secara intensif.
Upaya penduduk sipil ini merupakan aksi perlawanan balik terhadap serangan penembakan di wilayah tersebut. Warga sipil Ukraina tak dapat menghentikan Rusia yang menghancurkan kota mereka. Pinggiran kota Izium telah diratakan dalam penembakan tanpa pandang bulu. Klinik kesehatan, rumah warga, hingga bangunan sekolah hancur berkeping-keping akibat serangan udara dari Rusia. Agresi militer Rusia ke Ukraina berimbas pada gangguan kerjasama antariksa antara Rusia dengan negara-negara Barat. Baru-baru ini, Badan Antariksa Rusia menyodorkan syarat jika kerjasama antariksa tetap dilakukan, yakni sanksi Barat yang dijatuhkan ke Rusia harus dicabut. Dikutip dari voaindonesia.com pada Senin 4 April 2022, hal itu disampaikan oleh Direktur Badan Antariksa Rusia, Dmitry Rogozin. Ia menyebut masih ada kesempatan bagi pemulihan hubungan antara mitra di Stasiun Antariksa Internasional dan proyek luar angkasa, terutama kerjasama dengan Badan Antariksa Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang. Syarat yang harus dipenuhi yakni sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia harus dicabut. Kepala Roskosmos itu menerangkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia telah mengganggu kemitraan Amerika Serikat dengan Rusia di Stasiun Antariksa Internasional. Diketahui sanksi itu akibat respons keras Barat terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya, Badan Antariksa Eropa menangguhkan hubungan kerjasama dengan Roskosmos pada bulan lalu. Kerjasama yang dimaksud yakni misi penjelajah ExoMars. Hal itu bertujuan menelusuri tanda-tanda kehidupan di permukaan Mars.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut jika pembayaran rubel untuk gas alam Rusia merupakan prototipe, nantinya Rusia akan memperluas sektor ekspor utama lainnya. Langkah ini diambil karena Barat telah menutup pelemahan dolar Amerika Serikat dengan membekukan aset Rusia. Diketahui pada 23 Maret pemerintah Rusia mengganti pembayaran untuk ekspor gas Rusia menggunakan rubel. Namun skema tersebut memungkinkan pembeli membayar dalam mata uang kontrak yang kemudian ditukarkan menjadi rubel oleh Gazprombank. Peskov mengatakan pihaknya tak akan ragu untuk memperluas ke kelompok barang baru. Menurutnya keputusan Barat untuk membekukan cadangan bank sentral senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat adalah perampokan. Hal itu yang akan mempercepat perpindahan dari ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan euro sebagai mata uang cadangan global. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan memotong pasukan bagi pembeli asing yang tidak mau membayar gas Rusia dalam bentuk rubel. Keputusan Putin ini membuat Eropa menghadapi peluang untuk kehilangan lebih dari sepertiga pasokan gasnya. Menanggapi ancaman Rusia, banyak negara Eropa yang kemudian berlomba untuk mencari pasokan alternatif untuk energi mereka. Akan tetapi negara yang memasok gas alam tak sebanyak seperti Rusia. Ancaman Rusia tersebut juga berimbas pada harga gas di kawasan Eropa yang semakin melambung tinggi. Rusia telah buka suara memberikan bantahannya soal kabar genosida yang dituduhkan oleh Ukraina atas temuan ratusan mayat warga sipil di Bucha. Kabar ini dianggap sebagai provokasi oleh Ukraina yang dibuat-buat untuk media barat. Lebih lanjut, Rusia menilai kondisi ini dapat mengganggu jalannya pembicaraan damai kedua belah pihak. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam telegram seperti diberitakan oleh kantor berita Rusia TASS pada Senin 4 April. Menurut Zakharova, provokasi tersebut dilakukan oleh militer Ukraina dengan nasionalis radikal. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa angkatan bersenjata mereka sudah meninggalkan Bucha sejak 30 Maret. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh wali kota Bucha Anatoly Fedoruk sehari setelahnya. Diketahui rekaman yang menunjukkan mayat warga sipil tersebut muncul 4 hari kemudian. Dalam video yang beredar, sejumlah jenazah tampak dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Video tersebut muncul setelah pihak keamanan Ukraina tiba di wilayah tersebut. Rusia juga sudah menegaskan pihaknya tak melakukan kekerasan pada warga sipil. Terkait dengan insiden ini, Rusia meminta pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, Ukraina melaporkan bahwa ada 410 jasad warga sipil ditemukan di dekat Kiev. Kondisi ini membuat warga setempat merasa trauma berat dan belum dapat berbicara. Это они бежали просто. Связанными руками. Так патриот делать.
Мы вообще зеленого потеряли. Твою мать, это они бежали просто. Polandia baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan kepada dunia terkait invasi Rusia ke Ukraina. Negara tersebut mengatakan kepada NATO bersedia menjadi tuan rumah senjata nuklir Amerika Serikat. Selain itu, Polandia juga menyerukan Washington untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Eropa guna mencegah ancaman Rusia. Pernyataan ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Polandia, Jarosław Kaczyński. Ia menyatakan bahwa Polandia secara terbuka menerima gagasan Amerika Serikat untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di negaranya. Kaczyński juga mendesak NATO untuk melakukan tindakan yang lebih banyak ke Ukraina, termasuk mengirim 50.000 pasukan Amerika Serikat lagi ke Eropa untuk memantau pergerakan Rusia. Menurutnya, sayap timur Eropa seperti Polandia dan Baltik harus lebih dilindungi lagi daripada sebelumnya. Dikutip dari Newsweek, Polandia percaya bahwa pasukan Amerika Serikat adalah yang terkuat untuk menghentikan serangan-serangan dari Rusia. Saat ditanya apakah Amerika Serikat harus mengerahkan senjata nuklir ke Eropa Timur, Kaczyński mengatakan ia telah mendiskusikan gagasan itu dengan para senator Amerika saat masih menentang Partai Hukum dan Keadilannya. Apabila Amerika Serikat setuju dengan usul Polandia, maka diprediksi akan mampu mencegah tindakan-tindakan Moskow selanjutnya. Kaczyński lantas menekankan bahwa langkah ini seharusnya menjadi inisiatif Amerika sendiri untuk memperluas senjata nuklirnya ke timur. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengungkapkan jumlah stok nuklir Amerika yang dikerahkan di Eropa. Namun diperkirakan ada 100 senjata nuklir milik Amerika Serikat yang disimpan di 5 negara anggota NATO, yakni di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Setelah dituding melakukan pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina, pihak Rusia angkat suara. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengklaim bahwa pasukan militer Moskow telah meninggalkan Bucha pada 30 Maret 2022. Antonov bahkan mengklaim tidak ada warga sipil yang tewas dilaporkan di Bucha ketika kota itu dikendalikan oleh angkatan bersenjata Rusia. Dilansir kantor berita TASS pada Senin 4 April, Dubes Rusia itu mengaku heran dengan Ukraina yang selama ini diam saat Bucha dikendalikan negaranya. Namun sekarang justru berkoar-koar mengunggah rekaman sensasional yang menggambarkan kondisi banyak mayat di Bucha dan pemakaman massal. Ia menyebut ini sengaja dilakukan Ukraina untuk menodai citra Rusia dan membuat Rusia mempertahankan diri. Ia kembali menekankan bahwa pasukan Rusia bukan penyebab para warga sipil di Bucha tewas. Sebaliknya, Antonov mengklaim militernya sudah mengirimkan 452 ton bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di sana. Ia kini justru menuding AS sengaja mengabaikan fakta angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Bucha tepat setelah pasukan Rusia pergi. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan bersenjata Rusia telah meninggalkan Bucha yang terletak di wilayah Kiev pada 30 Maret. Sementara bukti kejahatan muncul hanya 4 hari kemudian setelah petugas Dinas Keamanan Ukraina tiba di kota itu.
Kementerian menekankan bahwa pada 31 Maret, Wali Kota Anatoly Fedoruk telah mengonfirmasi dalam sebuah video bahwa tidak ada pasukan Rusia di Bucha. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang warga sipil yang ditembak mati di jalan dengan tangan terikat di belakang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa 3 tujuan Rusia di Ukraina gagal dicapai selama invasi. Blinken menyebut bahwa telah terjadi serangkaian kemunduran dramatis untuk Rusia. Bahkan ia menilai pasukan Vladimir Putin telah dikalahkan secara strategis oleh pasukan Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Blinken pada acara State of the Union pada Minggu 3 April 2022. 3 tujuan Rusia itu diungkapkan Blinken, salah satunya adalah untuk menundukkan Ukraina pada keinginan Rusia untuk mengambil kedaulatan dan kemerdekaannya. Kedua adalah untuk menegaskan kekuatan Rusia. Dan yang ketiga adalah untuk membagi Barat dan NATO. Namun semua tujuan tersebut seluruhnya gagal dicapai Rusia. Blinken menyebut kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina akan bertahan lebih lama daripada kerajaan Putin. Menurutnya, militer Rusia secara dramatis berkinerja buruk. Ekonominya terguncang, dan Barat NATO lebih bersatu daripada yang bisa diingat. Komentarnya muncul setelah Ukraina mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah mengambil kembali kendali penuh atas ibu kotanya, kota Kiev. Pasukan Rusia telah berusaha untuk merebut kota itu selama lebih dari 5 minggu. Tetapi upaya mereka sebagian besar terhenti karena oposisi Ukraina yang sengit. Pasukan Rusia gagal merebut kota besar manapun setelah Putin memberi perintah untuk menyerang negara itu pada 24 Februari. Namun pertempuran di seluruh negeri telah menyebabkan kehancuran yang meluas. Kematian lebih dari 1.200 warga sipil dan puluhan ribu tentara dan memaksa jutaan orang-orang Ukraina meninggalkan rumah mereka. Sejumlah negara barat menuduh Rusia menjadi biang keladi pembantaian sipil di Bucha, Ukraina. Meski digeruduk, Rusia bersikukuh menampik tudingan itu dan menyebut sebagai ulah provokasi kaum radikal Ukraina. Moskwa lantas meminta PBB membahas persoalan ini. Dikutip dari Reuters, pada Senin 4 April 2022, pihak Ukraina menuduh pasukan militer Rusia membantai warga sipil di kota Bucha. Hal ini menyusul penemuan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan kota komuter Kiev Bucha. Wilayah itu yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina pada Jumat lalu. Diketahui saat itu pasukan Moskwa mulai melarikan diri dari ibu kota. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berujar pembantaian yang dilakukan secara sengaja oleh pasukan Moskwa. Hal ini memunculkan reaksi keras dari sejumlah negara barat.
tak terkecuali dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berujar Rusia harus membayar kejahatan perang yang dilakukannya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pun juga memberikan responsnya. Ia mengatakan Inggris akan meningkatkan sanksi ke Rusia, dukungan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Seruan kecaman ke Rusia juga datang dari kanselir Jerman Olaf Scholz. Ia berujar Sekutu Barat akan menyetujui sanksi lebih lanjut untuk beberapa hari ke depan. Mengenai hal ini, Rusia menampik segala tudingan Barat soal Bucha. Kementerian Pertahanan di Moskow menggambarkan kejadian di Bucha sebagai pertunjukan yang dipentaskan. Apa yang terjadi di Bucha menurut Rusia adalah ulah dari provokasi kaum radikal Ukraina. Rusia dengan tegas membantah telah menargetkan warga sipil. Moskwa juga telah menegaskan apa yang dilakukannya ke Ukraina adalah operasi militer khusus, bukan kejahatan perang. Rusia lantas meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas kejadian di Bucha. Связанными руками. Так патриот делать. Мы вообще зеленого потеряли. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rusia kembali meluncurkan rudal Iskandernya ke wilayah Ukraina. Serangan itu membuat Ukraina kehilangan lebih dari 100 tentara, termasuk yang dibayar dalam satu waktu. Dalam video yang beredar pada Minggu 3 April 2022, terlihat monitor senjata Iskander mampu menghancurkan dalam satu kali serangan. Dari serangan ini, lebih dari 100 tentara Ukraina dan tentara bayaran Barat tewas. Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis beberapa perkembangan serangan di Ukraina. Salah satunya, Angkatan Bersenjata Rusia menonaktifkan lapangan terbang militer Mirgorod di wilayah Poltava. Bahkan mereka juga menghancurkan beberapa helikopter tempur Ukraina dan sebuah pesawat yang ditemukan di tempat parkir yang disamarkan. Kemudian pada Sabtu 2 April 2022 pagi waktu setempat, Rusia juga membombardir kilang minyak utama Ukraina. Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenkov. Kilang yang berada di Kremenchuk tersebut diledakkan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Dikatakan Igor, militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Hal itu dilakukan dalam upaya balas dendam karena helikopter Ukraina beberapa waktu lalu juga meledakkan depot bahan bakar Rusia. Beberapa waktu lalu, Ukraina menyebut jika pasukan Rusia telah membunuh ratusan warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Namun, tuduhan itu langsung dibantah oleh Rusia. Rusia menyebut jika foto dan rekaman jasad warga Bucha merupakan tindakan provokasi yang dilakukan oleh Kiev. Bantahan itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dikatakannya jika foto maupun video yang diunggah oleh rezim Kiev merupakan bentuk provokasi yang ditujukan kepada Rusia. Moskow kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang guna membahas apa yang disebutnya sebagai provokasi oleh kaum radikal Ukraina di Bucha. Sebelumnya diberitakan Jaksa Agung Ukraina mengatakan 410 mayat warga sipil telah ditemukan di daerah-daerah di mana Rusia menarik diri dari wilayah Kiev. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida di negaranya. Ada yang menyebut jika pasukan Rusia sengaja membunuh warga sipil selama sebulan pendudukan di kotanya. Wali kota Bucha Anatoly Fedoruk mengatakan jika tangan mayat warganya disebut diikat dengan kain putih.
Anatoly menyebut jika tindakan itu dilakukan oleh pejuang Cechnya yang membantu Rusia menggempur Ukraina. Tak hanya diikat, ada salah satu mayat yang mulutnya juga ditembak. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, kemudian menyerukan penyelidikan independen terkait peristiwa tersebut. Warga sipil Ukraina dikabarkan melakukan perlawanan balik terhadap tentara Rusia dengan meracuni makanannya. Warga yang berada di Izum, dekat Kharkiv, memanggang kue dan melumurinya dengan racun. 2 tentara Rusia dikabarkan tewas dalam kejadian tersebut. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina kepada The Mirror pada Minggu 3 April 2022. Penduduk sipil saat itu memanggang kue untuk Divisi 3 Rusia Motor Rifle, namun mereka memberikan racun di atas kue dan alkohol yang dikonsumsi tentara Rusia. Akibatnya sebanyak 500 tentara dari Divisi Motor Rifle 3 dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol berat. Sementara 2 tentara tewas dan 28 lainnya dirawat secara intensif. Upaya penduduk sipil ini merupakan aksi perlawanan balik terhadap serangan penembakan di wilayah tersebut. Warga sipil Ukraina tak dapat menghentikan Rusia yang menghancurkan kota mereka. Pinggiran kota Izium telah diratakan dalam penembakan tanpa pandang bulu. Klinik kesehatan, rumah warga, hingga bangunan sekolah hancur berkeping-keping akibat serangan udara dari Rusia. Agresi militer Rusia ke Ukraina berimbas pada gangguan kerjasama antariksa antara Rusia dengan negara-negara barat. Baru-baru ini, Badan Antariksa Rusia menyodorkan syarat jika kerjasama antariksa tetap dilakukan, yakni sanksi barat yang dijatuhkan ke Rusia harus dicabut. Dikutip dari voaindonesia.com pada Senin 4 April 2022, hal itu disampaikan oleh Direktur Badan Antariksa Rusia, Dmitry Rogozin. Ia menyebut masih ada kesempatan bagi pemulihan hubungan antara mitra di Stasiun Antariksa Internasional dan proyek luar angkasa, terutama kerjasama dengan Badan Antariksa Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang.
Syarat yang harus dipenuhi yakni sanksi barat yang dijatuhkan kepada Rusia harus dicabut. Kepala Roskosmos itu menerangkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia telah mengganggu kemitraan Amerika Serikat dengan Rusia di Stasiun Antariksa Internasional. Diketahui sanksi itu akibat respons keras Barat terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya, Badan Antariksa Eropa menangguhkan hubungan kerjasama dengan Roskosmos pada bulan lalu. Kerjasama yang dimaksud yakni misi penjelajah ExoMars. Hal itu bertujuan menelusuri tanda-tanda kehidupan di permukaan Mars. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut jika pembayaran rubel untuk gas alam Rusia merupakan prototipe, nantinya Rusia akan memperluas sektor ekspor utama lainnya. Langkah ini diambil karena Barat telah menutup pelemahan dolar Amerika Serikat dengan membekukan aset Rusia. Diketahui pada 23 Maret pemerintah Rusia mengganti pembayaran untuk ekspor gas Rusia menggunakan rubel. Namun skema tersebut memungkinkan pembeli membayar dalam mata uang kontrak yang kemudian ditukarkan menjadi rubel oleh Gazprombank. Peskov mengatakan pihaknya tak akan ragu untuk memperluas ke kelompok barang baru. Menurutnya keputusan Barat untuk membekukan cadangan bank sentral senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat adalah perampokan. Hal itu yang akan mempercepat perpindahan dari ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan euro sebagai mata uang cadangan global. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan memotong pasukan bagi pembeli asing yang tidak mau membayar gas Rusia dalam bentuk rubel. Keputusan Putin ini membuat Eropa menghadapi peluang untuk kehilangan lebih dari sepertiga pasokan gasnya. Menanggapi ancaman Rusia, banyak negara Eropa yang kemudian berlomba untuk mencari pasokan alternatif untuk energi mereka. Akan tetapi negara yang memasok gas alam tak sebanyak seperti Rusia. Ancaman Rusia tersebut juga berimbas pada harga gas di kawasan Eropa yang semakin melambung tinggi. Rusia telah buka suara memberikan bantahannya soal kabar genosida yang dituduhkan oleh Ukraina atas temuan ratusan mayat warga sipil di Bucha. Kabar ini dianggap sebagai provokasi oleh Ukraina yang dibuat-buat untuk media barat. Lebih lanjut, Rusia menilai kondisi ini dapat mengganggu jalannya pembicaraan damai kedua belah pihak.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam telegram seperti diberitakan oleh kantor berita Rusia TASS pada Senin 4 April. Menurut Zakharova, provokasi tersebut dilakukan oleh militer Ukraina dengan nasionalis radikal. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa angkatan bersenjata mereka sudah meninggalkan Bucha sejak 30 Maret. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Wali Kota Bucha Anatoly Fedoruk sehari setelahnya. Diketahui rekaman yang menunjukkan mayat warga sipil tersebut muncul 4 hari kemudian. Dalam video yang beredar, sejumlah jenazah tampak dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Video tersebut muncul setelah pihak keamanan Ukraina tiba di wilayah tersebut. Rusia juga sudah menegaskan pihaknya tak melakukan kekerasan pada warga sipil. Terkait dengan insiden ini, Rusia meminta pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, Ukraina melaporkan bahwa ada 410 jasad warga sipil ditemukan di dekat Kiev. Kondisi ini membuat warga setempat merasa trauma berat dan belum dapat berbicara. Это они бежали просто. Связанными руками. Так патриот делать. Мы вообще зеленого потеряли. Это они бежали просто. Polandia baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan kepada dunia terkait invasi Rusia ke Ukraina. Negara tersebut mengatakan kepada NATO bersedia menjadi tuan rumah senjata nuklir Amerika Serikat. Selain itu, Polandia juga menyerukan Washington untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Eropa guna mencegah ancaman Rusia. Pernyataan ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Polandia, Jarosław Kaczyński. Ia menyatakan bahwa Polandia secara terbuka menerima gagasan Amerika Serikat untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di negaranya. Kaczyński juga mendesak NATO untuk melakukan tindakan yang lebih banyak ke Ukraina, termasuk mengirim 50.000 pasukan Amerika Serikat lagi ke Eropa untuk memantau pergerakan Rusia. Menurutnya, sayap timur Eropa seperti Polandia dan Baltik harus lebih dilindungi lagi daripada sebelumnya. Dikutip dari Newsweek, Polandia percaya bahwa pasukan Amerika Serikat adalah yang terkuat untuk menghentikan serangan-serangan dari Rusia. Saat ditanya apakah Amerika Serikat harus mengerahkan senjata nuklir ke Eropa Timur, Kaczyński mengatakan ia telah mendiskusikan gagasan itu dengan para senator Amerika saat masih menentang Partai Hukum dan Keadilannya. Apabila Amerika Serikat setuju dengan usul Polandia, maka diprediksi akan mampu mencegah tindakan-tindakan Moskow selanjutnya. Kaczyński lantas menekankan bahwa langkah ini seharusnya menjadi inisiatif Amerika sendiri untuk memperluas senjata nuklirnya ke timur. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengungkapkan jumlah stok nuklir Amerika yang dikerahkan di Eropa. Namun diperkirakan ada 100 senjata nuklir milik Amerika Serikat yang disimpan di 5 negara anggota NATO, yakni di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki.
Setelah dituding melakukan pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina, pihak Rusia angkat suara. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengklaim bahwa pasukan militer Moskow telah meninggalkan Bucha pada 30 Maret 2022. Antonov bahkan mengklaim tidak ada warga sipil yang tewas dilaporkan di Bucha ketika kota itu dikendalikan oleh angkatan bersenjata Rusia. Dilansir kantor berita TASS pada Senin 4 April, Dubes Rusia itu mengaku heran dengan Ukraina yang selama ini diam saat Bucha dikendalikan negaranya. Namun sekarang justru berkoar-koar mengunggah rekaman sensasional yang menggambarkan kondisi banyak mayat di Bucha dan pemakaman massal. Ia menyebut ini sengaja dilakukan Ukraina untuk menodai citra Rusia dan membuat Rusia mempertahankan diri. Ia kembali menekankan bahwa pasukan Rusia bukan penyebab para warga sipil di Bucha tewas. Sebaliknya, Antonov mengklaim militernya sudah mengirimkan 452 ton bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di sana. Ia kini justru menuding AS sengaja mengabaikan fakta angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Bucha tepat setelah pasukan Rusia pergi. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan bersenjata Rusia telah meninggalkan Bucha yang terletak di wilayah Kiev pada 30 Maret. Sementara bukti kejahatan muncul hanya 4 hari kemudian setelah petugas Dinas Keamanan Ukraina tiba di kota itu. Kementerian menekankan bahwa pada 31 Maret, Wali Kota Anatoly Fedoruk telah mengonfirmasi dalam sebuah video bahwa tidak ada pasukan Rusia di Bucha. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang warga sipil yang ditembak mati di jalan dengan tangan terikat di belakang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa 3 tujuan Rusia di Ukraina gagal dicapai selama invasi. Blinken menyebut bahwa telah terjadi serangkaian kemunduran dramatis untuk Rusia. Bahkan ia menilai pasukan Vladimir Putin telah dikalahkan secara strategis oleh pasukan Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Blinken pada acara State of the Union pada Minggu 3 April 2022. 3 tujuan Rusia itu diungkapkan Blinken, salah satunya adalah untuk menundukkan Ukraina pada keinginan Rusia untuk mengambil kedaulatan dan kemerdekaannya. Kedua adalah untuk menegaskan kekuatan Rusia. Dan yang ketiga adalah untuk membagi Barat dan NATO. Namun semua tujuan tersebut seluruhnya gagal dicapai Rusia. Blinken menyebut kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina akan bertahan lebih lama daripada kerajaan Putin. Menurutnya, militer Rusia secara dramatis berkinerja buruk. Ekonominya terguncang, dan Barat NATO lebih bersatu daripada yang bisa diingat. Komentarnya muncul setelah Ukraina mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah mengambil kembali kendali penuh atas ibu kotanya, kota Kiev. Pasukan Rusia telah berusaha untuk merebut kota itu selama lebih dari 5 minggu. Tetapi upaya mereka sebagian besar terhenti karena oposisi Ukraina yang sengit. Pasukan Rusia gagal merebut kota besar manapun setelah Putin memberi perintah untuk menyerang negara itu pada 24 Februari. Namun pertempuran di seluruh negeri telah menyebabkan kehancuran yang meluas. Kematian lebih dari 1.200 warga sipil dan puluhan ribu tentara dan memaksa jutaan orang-orang Ukraina meninggalkan rumah mereka.
Sejumlah negara barat menuduh Rusia menjadi biang keladi pembantaian sipil di Bucha, Ukraina. Meski digeruduk, Rusia bersikukuh menampik tudingan itu dan menyebut sebagai ulah provokasi kaum radikal Ukraina. Moskwa lantas meminta PBB membahas persoalan ini. Dikutip dari Reuters, pada Senin 4 April 2022, pihak Ukraina menuduh pasukan militer Rusia membantai warga sipil di kota Bucha. Hal ini menyusul penemuan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan kota komuter Kiev Bucha. Wilayah itu yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina pada Jumat lalu. Diketahui saat itu pasukan Moskwa mulai melarikan diri dari ibu kota. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berujar pembantaian yang dilakukan secara sengaja oleh pasukan Moskwa. Hal ini memunculkan reaksi keras dari sejumlah negara barat. Tak terkecuali dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berujar Rusia harus membayar kejahatan perang yang dilakukannya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pun juga memberikan responsnya. Ia mengatakan Inggris akan meningkatkan sanksi ke Rusia, dukungan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Seruan kecaman ke Rusia juga datang dari kanselir Jerman Olaf Scholz. Ia berujar Sekutu Barat akan menyetujui sanksi lebih lanjut untuk beberapa hari ke depan. Mengenai hal ini, Rusia menampik segala tudingan Barat soal Bucha. Kementerian Pertahanan di Moskow menggambarkan kejadian di Bucha sebagai pertunjukan yang dipentaskan. Apa yang terjadi di Bucha, menurut Rusia, adalah ulah dari provokasi kaum radikal Ukraina. Rusia dengan tegas membantah telah menargetkan warga sipil. Moskwa juga telah menegaskan apa yang dilakukannya ke Ukraina adalah operasi militer khusus, bukan kejahatan perang. Rusia lantas meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas kejadian di Bucha. Связанными руками. Как патриот делать. Мы вообще зеленого потеряем. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.